Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan video pidato Idul Fitri yang berjudul Meneguhkan Nilai Fitrah Saat Pandemi COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil ham. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari ini sebagai hari yang begitu istimewa bagi umat Islam, dengan kebahagiaan yang diberikan melalui rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa merasakan indahnya saling berbagi dan memaafkan satu sama lain atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua di hari kemenangan ini. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajak umatnya kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala lewat indahnya nilai sebuah kebahagiaan yang begitu sempurna di hari raya ini, sehingga mampu membentuk umat yang kuat dan bersatu serta toleran di segala bidang. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita pada Sang Khalik, disertai rasa syukur kita masih bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan sekarang tiba waktunya kita meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam suasana pandemi COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada hari kemenangan umat Islam ini kita merayakan Idul Fitri, yakni hari yang penuh kegembiraan dan barokah. Sebab kaum muslimin telah menang dan lulus melewati ujian perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, dan pada saat yang bersamaan melalui hari-hari dengan sabar menangkal pandemi. Kita kaum muslimin dimanapun berada dianjurkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan tasbih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Saudaraku yang berbahagia, guna mengimplementasikan keberhasilan ibadah puasa, maka pada hari ini kita kembali kepada fitrah. Fitrah adalah asal kejadian, keadaan suci. Fitrah adalah sesuatu yang universal, karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu maulidin yuladu ala al-fitrah. Ini artinya fitrah adalah sesuatu yang inheran dengan jati diri manusia. Jati diri manusia adalah keberadaan umat manusia sebagai hamba Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Al-Quran menghadirkan kisah penciptaan manusia yang terdiri dari dua unsur yang tarik-menarik, yaitu diciptakan dari tanah liat sebagai simbol kerendahan, stagnasi, dan pasivitas mutlak. Kemudian ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol dari gerakan tanpa henti yang mengajak manusia ke puncak spiritual tertinggi dan tiada batas. Setelah manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama. Kenyataan ini menunjukkan manusia diberi bekal tentang kebaikan bawaan yang terpancar lewat hati nurani. Hati nurani adalah tanda-tanda dari dimensi ketuhanan yang bisa mengantarkan manusia untuk berproses menuju Tuhan. Kebaikan ini dikenal dengan sebutan fitrah. Idul Fitri yang mempunyai arti kembali ke asal kejadian yang suci, bagaikan terlahir kembali karena sudah bebas dari jeratan belenggu. Dalam pandangan Al-Qurtubi, menafsirkan kata fitrah bermakna kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Untuk itu, manusia harus meneladani Nabi Muhammad SAW yang tercermin dalam Al-Quran. Hanya dengan menjadi insan, manusia bisa memaksimalkan perannya sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil ham. Saudaraku yang berbahagia, bangsa kita dan seluruh dunia masih sedang mengalami ujian kemanusiaan. Pandemi COVID-19 kita lalui di bulan Ramadan sampai Lebaran ini. Total korban di seluruh dunia sudah jutaan orang, dan di Indonesia sudah puluhan ribuan mayat.
Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena harus menghentikan produksi. Bahkan, para pekerja informal dari seluruh angkatan kerja Indonesia banyak tak bisa lagi bekerja karena sarana umum banyak yang berhenti. Inilah saatnya kita mengaktifkan fitrah dalam diri kita untuk peduli kepada sesama. Dalam konteks saling peduli, maka kita sebagai umat Islam perlu merevitalisasi kandungan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kandungan ajakan memuliakan tetangga diimplementasikan menjadi sebuah gerakan nyata, yaitu peduli tetangga. Bahwa di antara kita meningkatkan hubungan ketetanggaan yang solid dan kokoh. Bangunan solidaritas dan kohesivitas menjadi nyata dalam gerakan saling melindungi agar tidak tertular pandemi. Karenanya, kita harus menjaga jarak fisik dan mengikuti protokol kesehatan. Pada saat yang bersamaan, kita saling menjaga dan saling memenuhi kebutuhan keseharian pada kondisi ekonomi penuh keterbatasan. Jangan sampai diri kita tidak tahu jika ada tetangga yang kelaparan karena kemiskinan. Mari satukan langkah untuk membangun kohesivitas. Spirit berbagi dalam kehidupan sosial dan bertetangga telah dilatih oleh puasa. Saat berpuasa, kita dimotivasi untuk berbagi buka puasa, yang pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Demikian juga pada akhir puasa, di awal hari lebaran kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebagai penyuci jiwa dari tindakan tak baik atau ucapan buruk dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Spirit ibadah berbagi dengan yang lain adalah unsur penting bahwa ibadah yang baik jika selain karena mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala juga memberi kebaikan dan kemaslahatan kepada hambanya. Disinilah kita diuji untuk mengimplementasikan ibadah puasa kita yang bersifat individu kepada konteks sosial. Ramadan telah melatih mental kita dan membiasakan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amaliyah yang bersifat mahdah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, tikaf, dan amal ibadah lainnya. Dan pada saat yang bersamaan, Ramadan telah melatih dan membiasakan diri kita untuk dapat membina hubungan baik dengan sesama manusia melalui berbagai amaliyah yang bersifat sosial. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tunjukkan indikator keberhasilan dalam meraih ketakwaan. Kita tunjukkan kesejahteraan diri yang fitri, yang senantiasa menebarkan cinta kasih, persaudaraan, kebersamaan, kemampuan menahan amarah, dan mampu memaafkan orang lain. Fitrah yang sesungguhnya adalah ketika takwanya bertambah, berarti peran serta kemanusiaan lebih baik. Amal saleh yang meningkat dan semakin menjauhkan diri dari perilaku-perilaku maksiat. Jadi, kembali ke fitrah berarti kembali mendengarkan suara hati nurani yang paling dalam yang sudah kita jernihkan dengan berpuasa. Bersikap fitrah adalah berorientasi pada pemenangan, ruh ilahi atas tanah atau lumpur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita untuk selalu menjaga jiwa agar tetap bertakwa dan berjalan pada fitrahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Bila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Bila ada baiknya silakan diambil dan bila ada buruknya mohon ditinggalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.